Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, sulfat atropin, ingin mempresentasikan tentang cerebrovascular accident (CVA) atau yang disebut dengan stroke. Jadi, definisi stroke adalah suatu penyakit defisit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan cacat atau kematian. Dan menurut WHO sendiri itu adalah stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak balik vokal maupun global, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskuler. Lalu, klasifikasi stroke itu ada stroke iskemik. Jadi stroke iskemik ini itu pembuluh darah terjadi sumbatan, dapat terjadi dari bekuan darah baik dari trombus maupun embolus, atau dari stenosis pembuluh darah terjadi akibat penumpukan plak. Terdapat dua jenis stroke iskemik, yaitu stroke trombosis atau stroke pembuluh darah besar adalah stroke yang disebabkan karena adanya oklusi yang terjadi akibat pembentukan trombus. Stroke trombosis paling sering terjadi pada lansia yang istirahat atau tidur. Lalu ada stroke emboli, yaitu stroke pembuluh darah kecil, adalah jenis stroke iskemik yang disebabkan oleh bekuan darah yang disebabkan proses emboli. Emboli tersebut berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10-30 detik. Jadi stroke iskemik itu merupakan penyempitan pembuluh darah karena adanya suatu plak. Lalu kalau stroke hemoragik itu adalah terjadi ketika pembuluh darahnya cerebral itu ruptur atau pecah, dan biasanya stroke hemoragik secara cepat menyebabkan kerusakan fungsi otak dan kehilangan kesadaran. Terdapat dua jenis stroke hemoragik, yaitu yang pertama ada stroke pendarahan intercerebral, adalah ekstravasasi darah yang berlangsung spontan dan mendadak ke dalam parenkim otak yang bukan disebabkan oleh trauma atau non-traumatis. Yang kedua ada stroke subarachnoid. Itu adalah ekstravasasi darah ke dalam subarachnoid yang meliputi sistem saraf pusat yang diisi dengan cerebrospinal. Klasifikasi stroke berdasarkan manifestasi klinisnya. Yang pertama ada TIA atau Tension Ischemic Attack, yaitu serangan akut defisit neurologis vokal yang berlangsung singkat kurang dari 24 jam dan sembuh tanpa gejala sisa. Yang kedua ada RIN atau Residual Ischemic Neurological Deficit, yaitu sama dengan TIA tetapi berlangsung lebih dari 24 jam dan sembuh sempurna dalam waktu kurang dari 3 minggu. Yang ketiga ada stroke involution atau C. Pada keadaan ini gejala atau tanda neurologis vokal terus berkembang di mana terlihat semakin berat dan memburuk setelah 48 jam. Defisit neurologis yang timbul berlangsung bertahap dari ringan sampai menjadi berat. Yang keempat ada complete stroke non-hemorrhagic, yaitu kelainan neurologis yang sudah lengkap, menetap, atau permanen, tidak berkembang lagi, bergantung daerah bagian otak mana yang mengalami infark. Lalu ada etiologi. Secara umum, apabila aliran darah ke jaringan otak terputus selama 15-20 menit, maka akan terjadi infark atau kematian jaringan. Seperti keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri, contohnya arteriosklerosis atau trombosis, robeknya dinding pembuluh darah atau peradangan. Lalu ada berkurangnya perfusi akibat gangguan status aliran darah, misalnya pada shock dan hiperviskositas darah. Lalu ada gangguan aliran darah akibat bekuan atau embolus infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh darah ekstrakranium, ruptur vaskular di dalam jaringan otak atau ruang subarachnoid. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko dari stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor resiko secara medis dan faktor resiko secara perilaku. Contoh dari faktor resiko secara medis yaitu yang pertama arteriosklerosis atau pengerosan pembuluh darah, yang kedua adanya riwayat stroke dalam keluarga
Hal ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang ketiga ada migrain, yaitu sakit kepala sebelah. Lalu ada faktor resiko perilaku, contohnya seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, suka menyantap makanan siap saji, lalu kurangnya aktivitas gerak atau olahraga, dan yang terakhir suasana hati yang tidak nyaman seperti sering marah tanpa alasan yang jelas. Untuk manifestasi klinis, yang pertama, defisit lapang pandang, yaitu tidak menyadari orang atau objek di tempat, kehilangan penglihatan, kesulitan menilai jarak, dan diplopia. Yang kedua, defisit motorik, yaitu hemiparesis, hemiplegi, ataksia, disartria, dan disfagia. Yang ketiga, defisit sensorik, yaitu kebas dan kesemutan pada bagian tubuh. Yang keempat, defisit verbal, yaitu afasia. Yang kelima, defisit kognitif, yaitu kehilangan memori jangka pendek dan panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi di perubahan penilaian. Yang keenam, defisit emosional, kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, depresi, menarik diri, rasa takut bermusuhan, dan marah yang berhubungan dengan perasaan isolasi. Untuk komplikasi ada dua, yaitu hipoksia cerebral diminimalkan dengan memberikan oksigenasi darah adekuat ke otak. Yang kedua, embolisme cerebral dapat terjadi setelah infrak miokard atau fibrilasi atrium atau dari katup jantung prostetik. Embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya menurunkan aliran darah cerebral. Untuk penata laksanaan, ada penata laksanaan umum, yaitu pada fase akut, golden periode selama 3 jam, yaitu terapi oksigen karena pasien stroke iskemik dan hemoragik mengalami gangguan aliran darah ke otak, sehingga kebutuhan oksigen sangat penting untuk mengurangi hipoksia dan juga untuk mempertahankan metabolisme otak. Yang kedua, penata laksanaan peningkatan tekanan intrakarnial. Peningkatan intrakarnial biasanya disebabkan karena edema cerebri. Oleh karena itu, pengurangan edema penting dilakukan misalnya dengan pemberian manitol, kontrol atau pengendalian tekanan darah. Yang ketiga, monitor fungsi pernafasan. Analisa gas darah 21, 4, monitor jantung dan tanda-tanda vital, pemeriksaan EKG. Keempat, evaluasi status cairan dan elektrolit. Kelima, kontrol kejang jika ada dengan pemberian antikonvulsan dan cegah resiko injuri. Keenam, lakukan pemasangan NGT untuk mengurangi kompresi lambung dan pemberian makanan. Ketujuh, cegah emboli paru dan tromboplebitis dengan antikoagulan. 8. Monitor tanda-tanda neurologi seperti tingkat kesadaran, keadaan pupil, fungsi sensorik dan motorik, nervus karnial, dan refleks. 9. Terapi cairan. Stroke berisiko terjadi dehidrasi karena penurunan kesadaran atau mengalami disfagia. Pengkajian. A. Identitas pasien meliputi yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal, dan jam masuk rumah sakit. Lalu nomor registrasi dan diagnosa medis. Yang B. Keluhan utama, keluhan yang didapatkan gangguan motorik kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicara velo, dan tidak dapat berkomunikasi, nyeri kepala,
gangguan sensorik, kejang, dan penurunan kesadaran. Lalu riwayat penyakit sekarang, serangan stroke infark didahului dengan serangan awal yang tidak disadari oleh pasien. Biasanya ditemukan gejala awal seperti kesemutan, rasa lemah pada salah satu anggota gerak. Pada serangan stroke hemoragik seringkali berlangsung sangat mendadak pada pasien melakukan aktivitas. D. Riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, penggunaan obat-obatan antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obat aktif, dan kegemukan. Lalu riwayat penyakit keluarga, seperti ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi ataupun diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah riwayat psikososial. Dan untuk pengkajian fisik, yang pertama ada kesadaran pada pasien stroke mengalami tingkat kesadaran somnolen, apatis, sopor, soporokoma, hingga koma dengan GCS kurang dari 12 pada awal terserang stroke. Sedangkan pada saat pemulihan memiliki tingkat kesadaran letargi dan komposmetis dengan GCS 13-15. Tanda-tanda vital: A. Tekanan darah 24. Pasien dengan stroke hemoragik memiliki riwayat tekanan darah tinggi dengan tekanan sistol lebih dari 140 dan diastol lebih dari 80. B. Nadi biasanya jadi normal. C. Pernafasan pasien stroke hemoragik mengalami penggangguan pada bersihan jalan nafas. Lalu D. Suhu tidak sering ditemukan masalah pada suhu pasien dengan stroke hemoragik. Yang ketiga adalah rambut biasanya tidak ditemukan masalah. Lalu 4. Wajah tidak simetris, wajah pucat pada pasien nervus 5 atau trigeminal. Pasien bisa menyebutkan lokasi usapan dan pada pasien koma. Ketika diusap kornea mata dengan kapas halus, kalian akan menutup kelopak mata. Yang kelima adalah konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, pupil sokor, kelopak mata tidak edema. Yang keenam, hidung simetris kiri dan kanan, terpasang oksigen, tidak ada penapasan cuping hidung. Yang ketujuh ada mulut dan gigi pada pasien apatis, sopor, soporos, koma, hingga koma akan mengalami masalah bau mulut, gigi kotor, mukosa bibir kering. Yang kedelapan, ekstremitas atas biasanya terpasang infus bagian tekstra atau sinistra, dan CRT biasanya normal, yaitu kurang dari 2 detik. Pada pemeriksaan nervus 9, aksesorius pasien stroke hemoragik tidak dapat melawan tahanan. Yang ke-9, ekstremitas bawah pada pemeriksaan refleks pada saat dilakukan patella biasanya femur tidak bereaksi saat diketukan. Dan untuk diagnosa keperawatannya ada 4, yaitu yang pertama ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan infark jaringan otak, vasospasme cerebral, edema cerebral. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, kelemahan anggota gerak. Yang ketiga, hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak, perubahan sistem saraf pusat. Dan yang keempat, defisit perawatan diri berhubungan dengan kerusakan neuromuskuler, kelemahan, kerusakan status mobilitas. Intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perfusi jaringan cerebral pasien menjadi efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama, tanda-tanda vital pasien normal. Yang kedua, status sirkulasi lancar. Yang ketiga, pasien mengatakan nyaman dan tidak sakit kepala. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi baik. Dengan intervensi yang pertama, kita kaji status neurologik setiap jam. Yang kedua, kaji tingkat kesadaran dengan GCS. Yang ketiga, kaji pupil, ukuran, respon terhadap cahaya, gerakan mata. Yang keempat, kaji refleks kornea. Yang kelima, evaluasi keadaan motorik dan sensorik pasien. Yang keenam, monitor tanda vital setiap 1 jam. Yang ketujuh, pertahankan kepala tempat tidur 30-40 derajat dengan posisi leher tidak menekuk atau fleksi. Yang ke-8, anjurkan pasien agar tidak menekuk lutut atau fleksi. Batu,
bersin, fesis yang keras atau mengedan. Yang ke-9, pertahankan suhu normal. Dan yang ke-10, pertahankan kepatenan jalan nafas. Lalu lanjut ke diagnosa yang kedua, yaitu hambatan mobilitas fisik, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan mobilitas fisik tidak terganggu dengan kriteria hasil, yaitu peningkatan aktivitas fisik. Yang kedua, tidak ada kontraktur otot. Dan yang ketiga, tidak ada ankilosis pada sendi. Yang keempat, tidak terjadi penyusutan otot. Yang kelima, pertahankan integritas kulit. Dengan intervensi yang pertama, kaji kemampuan motorik. Yang kedua, ajarkan pasien untuk melakukan ROM minimal 4 kali per hari bila mungkin. Yang ketiga, bila pasien di tempat tidur, lakukan tindakan untuk meluruskan postur tubuh. Yang keempat, observasi daerah yang tertekan termasuk warna, edema, atau tanda lain gangguan sirkulasi. Yang kelima, inspeksi kulit terutama pada daerah tertekan dan beri bantalan lunak. Yang keenam, melakukan massage pada daerah tertekan. Yang ketujuh, konsultasikan dengan ahli fisioterapi. Yang kedelapan, kolaborasi stimulasi elektrik. Yang sembilan, kolaborasi dalam penggunaan tempat tidur anti-dekubitus. Lalu lanjut ke diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu hambatan komunikasi verbal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan hambatan komunikasi verbal teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengindikasikan pemahaman tentang masalah komunikasi. Yang kedua, menetapkan metode komunikasi yang dapat mengekspresikan kebutuhan. Dengan intervensi yang pertama, kaji tipe dan derajat disfungsi. Yang kedua, beri catatan di ruang jaga perawat dan kamar klien tentang gangguan bicara. Yang ketiga, beri metode komunikasi alternatif. Yang keempat, bicara secara langsung dengan klien dengan perlahan dan jelas. Yang kelima, bicara dengan volume normal dan hindari berbicara terlalu cepat. Yang keenam, hargai kemampuan klien sebelum cedera. Hindari berbicara yang merendahkan klien atau membuat komentar yang menunjukkan superioritas. Yang ketujuh, konsultasi atau rujuk klien ke ahli terapi wicara. Lalu yang keempat, yaitu defisit perawatan diri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan defisit perawatan diri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mendemonstrasikan perubahan teknik dan gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri. Yang kedua, melaksanakan aktivitas perawatan diri dalam tingkat kemampuan sendiri. Yang ketiga, mengidentifikasikan sumber personal dan komunitas yang dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Dengan intervensi yang pertama, kaji kemampuan dan tingkat defisit dengan skala 0 sampai 4 untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, berikan bantuan klien sesuai kebutuhan. Yang ketiga, buat rencana untuk defisit visual yang ada. Dan yang keempat, identifikasi kebiasaan usus sebelumnya dan tetapkan kembali regimen yang normal.